A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassyukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa LCP Indonesia, kita kembali melakukan kajian tentang sains tauhid, kurikulum tauhid dan studi dokter sejarah. Siang ini tanggal 6 Agustus 2023. Nah, tema kali ini yang akan kita bahas adalah mengapa umat Islam telah mengalami kemajuan dalam bidang sains di Andalusia, tetapi kemudian Islam mengalami kemunduran sampai saat ini dan belum berhasil bangkit dari keterpurukannya, sehingga keterpurukan umat Islam dalam bidang peradaban telah menyebabkan kesulitan, kerugian, penderitaan dan kematian massal di berbagai yang dialami oleh umat Islam. Dan kemudian agama Islam tidak lagi dimuliakan, tidak lagi dihargai. Al-Quran dibakar dan diinjak-injak tanpa ada pembelaan yang sehat dan terstruktur. Nah, inilah fakta-fakta mengenai keterpurukan umat Islam. Padahal Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kuntum khaira umat, kamu adalah umat yang terbaik. Tapi faktanya tidak demikian. Nah, pada kesempatan ini saya Asad Prof. Darmawan Idris sebagai peneliti utama keluarga LCP Indonesia ingin melakukan analisis tentang kejayaan Islam di Andalusia dan kemudian mengalami keruntuhannya. Sebelum kita lanjut, mari kita dengarkan cuplikan ini. Ini adalah gambaran daripada kejayaan Islam di Andalusia. Bintang Cordova mulai muncul sebagai kota peradaban dunia terlebih tahun 138 Hijriah atau 759 Masehi, ketika Abdurrahman Ad-Dakhili singa Quraisy memimpin Daulah Umayyah. Pada masa Abdurrahman An-Nasir, Khalifah Umayyah pertama di Andalusia, kemudian putranya Al-Hakam Al-Muntansir, kota Cordova mencapai puncak keemasannya dan masa keemasannya. Terlebih kota Cordova dijadikan sebagai ibu kota Daulah Umayyah dan istana Khalifah umat Islam di Dunia Barat. Pada masa itu, kota Cordova juga dijadikan sebagai pusat ilmu pengetahuan. Jadi di sini adalah Cordova, salah satu kota di Andalusia, menjadi kota peradaban, kota sains Orang-orang Eropa pun menyebutnya dengan Mutiara Dunia. Perhatian dinasti Umayyah terhadap kota Cordova mencakup berbagai sisi kehidupan. Nah, itu cuplikan di mana Cordova menjadi pusat ilmu pengetahuan, pusat sains, sehingga berhasil melahirkan peradaban Islam berkemajuan di Andalusia pada waktu itu. Nah, secara historis kita ingin mendalami. Ada dua sebab di sini yang menyebabkan Andalusia berhasil menjadi sebuah peradaban Islam berkemajuan. Yang pertama yaitu dari sisi agama Islam. Agama Islam adalah agama rasional yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam ini kami menemukan bahwa agama Islam ini bukan saja agama Muhammad tetapi agama Islam adalah agama pertama dalam sejarah manusia. Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Adam sebagai panduan otak rasional Nabi Adam beserta keluarga untuk mengelola bumi secara sehat
bersahabat dan berkelanjutan. Nah, setelah Nabi Adam meninggal, maka Allah selalu mengutus nabi-nabi. Nah, nabi ini fungsinya adalah sebagai guru agama Islam, mengajarkan agama Islam kepada dirinya, kepada keluarganya, dan kepada masyarakat di mana nabi itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi agama Islam ini ya kami menemukan dengan menggunakan teori dan metodologi tauhid ya, bahwa agama Islam itu bukan saja agamanya Nabi Muhammad ya, tapi agama Islam adalah agama pertama yang lahir yang muncul di bumi ya, yang diturunkan oleh Allah untuk memandu otak rasional Nabi Adam. Nah, kalau tidak ada panduannya, nah bagaimana Nabi Adam bisa mengelola bumi? Nabi Adam adalah manusia biasa. Dia mau cari agama di mana? Nah, jadi agama Islam itu adalah kebutuhan dasar bagi otak rasional kita untuk mengelola bumi. Nah, itulah sebabnya maka agama Islam itu adalah agama pertama bagi Nabi Adam dan keluarganya untuk bisa mengelola bumi secara sehat, bersahabat dan berkelanjutan. Nah, setelah Nabi Adam wafat, ya maka Allah selalu mengutus nabi lagi. Ya, di dalam hadis Rasulullah dikatakan ada 124.000 nabi yang telah diutus oleh Allah SWT, dan semuanya mengajarkan agama Islam, di mana kalimat tauhid sebagai induknya, ya sujud sebagai ibadahnya, zikir ya mengingat Allah sebagai tujuannya dalam berbagai situasi dan keadaan. Ya, kemudian dijabarkan dengan berbagai syariat-syariatnya masing-masing, tapi intinya adalah kalimat tauhid dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sujud kepada yang lain, karena kita adalah makhluk Allah, bukan makhluk yang lain. Jadi sujud itu adalah bukti ilmiah bahwa kita adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita hanya boleh bersujud kepada Allah. Kita hanya bisa bersujud ketika kita kenal Allah dan kenal diri. Ya, siapa diri kita adalah makhluk. Sebagai makhluk kita terikat dengan hukum keterbatasan. Jadi keterbatasan ini tidak bisa kita lawan, tetapi kita bisa atasi dengan banyak meminta, mengeluh, meminta petunjuk, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian saling bekerja sama sesama manusia dan ekologi secara sehat, bersahabat dan berkelanjutan. Maka dengan demikian barulah kita bisa menikmati hidup yang normal. Apa itu hidup normal? Hidup damai, sehat, sejahtera secara manusiawi. Dan kemudian akhirnya kita akan masuk surga bersama-sama. Seperti itu ya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir dari 120 nabi, dan sebelumnya Allah sudah mengurus nabi, dan agama yang adalah agama Islam. Jadi nabi itu berfungsi sebagai guru agama Islam yang dipilih oleh Allah SWT untuk mengajarkan agama Islam kepada dirinya, keluarganya, dan masyarakat yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Seperti itu. Nah, yang kedua, inilah agama Islam inilah yang masuk ke Eropa, dibawa oleh Tariq bin Ziyad melalui penaklukan. Ya, ini penaklukan ya, ini lain lagi ya, nanti kita bahas ya. Melalui penaklukan ya, kemudian penaklukan ya, kemudian berhasil menjadikan Andalusia sebagai peradaban Islam berkemajuan. Ya, itu sangat erat hubungan dengan panduan agama Islam sebagai agama rasional tadi. Di mana agama Islam adalah agama yang menghargai ilmu. Ya. Surat pertama yang Allah turunkan di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad adalah surat ilmu. Surat ilmu, belajar dan meneliti yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, jadi artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bacalah. Nah, jadi kita pertama tindakan kita adalah pengetahuan, membaca, belajar, kemudian mengamati. Mengamati itu adalah membaca lebih dalam lagi. Nah, itu. Bagaimana caranya kita membaca? Yaitu disandarkan kepada Allah SWT. Bacalah dengan menyebut nama Allah.
Apa tujuannya? Kalau kita belajar dan meneliti dengan mensandarkan diri kepada Allah, kita akan sadar bahwa diri kita ini adalah makhluk, ya, berasal dari segumpal darah, yaitu melalui perkawinan ayah dan ibu, dan ayah ibu kita adalah berasal dari perkawinan Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian Allah ciptakan Hawa dari Adam itu sendiri bagian, begitu, seperti itu. Jadi kita sadar bahwa kita adalah makhluk. Nah, itu tujuannya. Kalau kita makhluk, ingat, jadi kita harus bersujud kemudian bekerja sama. Ya, karena tidak mungkin makhluk yang terikat dengan hukum keterbatasan bisa mengelola kehidupan sendiri, tidak bisa. Minimal 2 orang, ya, minimal 2 orang. Nah, jadi kemudian harus membangun kerjasama yang baik dengan ekologi. Ekologi bukan bahan eksploitasi, ya, tetapi ekologi adalah sarana untuk dikelola secara sehat dan bersahabat agar kita bisa menikmati kehidupan ekologi yang lama, begitu, bisa menunda kiamat, seperti itu, ya, seperti itu, ya. Jadi itu. Kemudian Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhan yang mulia. Kemudian Allazi allamal bil kalam, ya, Allah mengajarkan manusia dengan pena. Jadi pena gunakan, utamakan pena, jangan pedang, ya. Pena yang pertama dulu. Artinya apa? Kita menulis, meneliti, belajar, kemudian meneliti, kemudian mempublikasikan hasil penelitian kita, ya, secara struktur. Bagaimana mengelola bumi, mengatasi masalah, begitu. Ya, jangan pedang, jangan emosi, karena pedang dengan emosi tidak menyelesaikan masalah. Tapi yang bisa menyelesaikan masalah adalah pengetahuan bagaimana pembacaan kita itu bisa kita tuangkan melalui pena, sehingga ada solusi-solusi yang sehat, bersahabat dan berkelanjutan yang bisa kita hasilkan dari proses pembelajaran dan penelitian yang kita lakukan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keunggulan daripada teori dan metodologi tauhid, ya, yang kemudian dikembangkan menjadi sains tauhid, kurikulum tauhid dan studi data sejarah. Nah, kemudian apa? Allazi allamal kalam, allamal insana ma lam ya'lam. Jadi mengajarkan sesuatu, Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak mereka ketahui. Jadi dengan belajar dan mendalami dengan menggunakan sains tauhid tadi, kita akan mendapatkan pengetahuan baru yang bermanfaat, yang penuh berkah, ya. Nah, sehingga bisa digunakan untuk memperbaiki situasi, kemudian memperbaiki kualitas kita dalam mengatasi masalah, sehingga kehidupan kita ke depannya bisa lebih baik, bisa lebih damai, bisa lebih sehat, dan bisa lebih maju, dan juga masuk surga bersama-sama. Karena proses pembelajaran dan penelitian yang kita lakukan adalah proses pembelajaran dan penelitian yang disandarkan langsung kepada Allah, sebagaimana dalam surat Al-Alaq 1-5 ini. Seperti itu, ya. Nah, inilah yang kalau kita amati, inilah yang menyebabkan kenapa orang Arab, ya, masuk ke Andalusia kemudian termotivasi menjadi ilmuwan, begitu, sehingga mereka banyak menjadi ilmuwan, sehingga banyak orang Barat yang belajar pada mereka, ya. Nah, dalam konteks ini, ya, ada kelemahan di situ, di mana para ilmuwan Arab tadi itu tidak menggunakan teori dan metodologi tauhid, ya, belum ada, ya. Mereka baru menjadi seorang ilmuwan yang beragama Islam, ya, belum menjadi ilmuwan yang menggunakan Islam sebagai teori dan metodologi. Sehingga ketika orang Barat, ya, orang Barat belajar pada mereka, seperti siapa ini, ahli rasional ini, sesudah Ibn Rus, ya, kalau saya tidak salah, ya, itu, ya, dia sebagai orang logika Aristoteles, tetapi Ibn Rus ini tidak mengelola pengetahuan Aristoteles ini dengan menggunakan teori dan metodologi tauhid, ya. Sehingga ketika orang Barat belajar pada Ibn Rus, dia hanya mendapatkan logika Aristoteles, tetapi tidak mendapatkan agama Islam. Sehingga ketika mereka mengembangkan, maka hanya mengembangkan kembali ilmu Yunani, seperti itu. Jadi itulah sebabnya, ya. Kemudian kenapa para ilmuwan Islam tadi, ya, karena pada waktu itu di Barat sebelumnya sudah berkembang pengetahuan modern yang bermulai dari Yunani. Jadi ketika mereka dapatkan itu
dengan Islam sebagai agama ilmu membuat mereka termotivasi mengambil mewarisi, kemudian mendalami dan mengembangkan. Ya, tetapi yang mereka kembangkan adalah ilmu murni. Ya, belum bertemu secara teori dan metodologi dengan agama Islam, masih terpisah seperti itu. Nah, sehingga lahirlah Islam berkemajuan, ya. Jadi Islam maju tapi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan belum disandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kekuasaan Islam di Andalusia berhasil diruntuhkan oleh orang barat, ya, maka orang barat mengembangkan ilmu dan mereka mendapatkan ilmu itu dari para ilmu Islam. Tetapi yang mereka dapatkan adalah ilmu murni, karena para ilmu Islam tadi mereka hanya mengembangkan sains. Jadi mereka tidak dikatakan para ilmu Islam, tetapi para ilmuwan yang beragama Islam. Nah, jadi mereka mengembangkan ilmu, tetapi ilmunya itu masih terpisah secara teori dan metodologi dengan agama Islam. Nah, setelah orang barat semakin fokus pada abad Renaissance, kemudian berkembang terus, dan umat Islam tidak punya kemampuan lagi untuk mengembangkan sainsnya, karena para ilmuwan Islam yang berhasil pada waktu itu belum mewariskan secara teori dan metodologi bagaimana praktisnya agama Islam itu sebagai sains yang mudah diterapkan, dikembangkan dalam kurikulum. Sehingga sampai saat ini justru kita umat Islam satu dunia ini dalam bidang sains justru menggunakan sains modern dari barat yang sebenarnya diambil alih dari orang barat, dari para ilmu Islam, para ilmuwan yang beragama Islam. Begitu. Nah, sehingga dengan demikian sulit bagi umat Islam untuk bisa maju karena secara teori dan metodologinya belum ada. Padahal teori dan metodologi itu adalah kebutuhan dasar sebelum kita memahami sesuatu. Nah, dengan adanya sains tauhid, ya, ini maka umat Islam, para ilmu Islam mendapatkan suatu kesempatan baru dari kami, ya, yang saya telah mengalami penelitian selama 20 tahun untuk mengembalikan kejayaan Islam yang kemudian bisa menjadi contoh bagi peradaban yang lain, begitu. Tidak lagi ditakuti, karena ini sains ini bekerja untuk memahami dan mengatasi masalah. Nah, sehingga dengan demikian Islam akan menjadi ikon peradaban global di bawah panduan sains tauhid, kurikulum tauhid, dan studi dokter sejarah. Kenapa? Karena dengan sains tauhid tadi seluruh bidang ilmu pengetahuan bisa dikelola dan dikembangkan dengan teori dan metodologi tauhid. Kurikulum tauhid adalah penerapan dalam bidang pendidikan, studi dokter sejarah adalah penerapan dalam bidang perdamaian, kesehatan, kesejahteraan terpadu. Maka kami dari keluarga ISIP Indonesia yang telah berjuang selama 20 tahun mengelola kesulitan dan penderitaan hidup sebagai pasien PTSD dan trauma suara, ya, dan Allah sebagai saksinya dan saksi oleh seluruh para malaikat betapa berat beban yang harus kami jalani. Alhamdulillah atas izin Allah, atas petunjuk Allah dan pertolongan Allah, kami mendapatkan izin, ya, kepercayaan dari Allah merumuskan sains tauhid, kurikulum tauhid, dan studi dokter sejarah sebagai sains baru, kurikulum baru, dan studi baru yang sehat, kuat, dan diberkahi oleh Allah SWT. Kenapa dikatakan sehat? Karena sudah berhasil menyatukan antara agama dan sains, atau antara sains dan agama secara teori dan metodologi. Kenapa dikatakan kuat? Karena bisa digunakan untuk menyatukan 3 kekuatan sekaligus, yaitu kekuatan Tuhan, kekuatan manusia, dan kekuatan teknologi untuk memahami dan mengatasi suatu masalah secara sehat dan bersahabat dan berkelanjutan. Kenapa dikatakan dia berkahi oleh Allah SWT? Karena sains tauhid, kurikulum tauhid, dan studi dokter sejarah langsung dipandu dengan teori dan metodologi, yaitu teori dan metodologi yang disandarkan langsung kepada Allah SWT. Sehingga seluruh pengetahuan akademik, ya, langsung bisa disandarkan kepada Allah SWT atau dibangun di atas konsep zikrullah. Maka dengan demikian, maka profesi guru, profesi dosen, profesi peneliti menjadi profesi yang sangat mulia, karena bekerja mengajak manusia secara akademik untuk kenal kepada Allah, kemudian membantu manusia untuk mengelola bumi ini
dengan berbagai bidang kehidupan secara sehat, bersahabat dan berkelanjutan untuk hidup yang damai, sehat, sejahtera bersama secara manusiawi dan kemudian masuk surga bersama-sama setelah mengalami kematian. Dan untuk itu kami sudah menyiapkan 2 buku ya. Yang buku pertama lebih dari 700 halaman, yang buku kedua lebih 600 halaman ya, yang bisa dengan judul yaitu pertama panduan sains tauhid, kurikulum tauhid dan studi tersejarah. Yang kedua adalah panduan TMT atau panduan studi dalam mengatasi stres, depresi, COVID-19, perang Ukraina dan dunia ketiga. Itu adalah contoh kasus bagaimana penerapan sains tauhid, kurikulum tauhid dan studi dalam barang stres, depresi, penyakit, konflik dan perang. Bagaimana kedepannya agar perdamaian bisa diwujudkan, kesehatan bisa diwujudkan, dan kesejahteraan bisa diwujudkan secara manusiawi, dan kemudian bisa menjadi jalan bersama bagi kita untuk masuk surga bersama-sama setelah kematian. Demikianlah kajian kami pagi ini. Ya, kalau menurut para pemirsa ini bagus, silakan bagi sebanyak-banyaknya, karena kami lagi membutuhkan subscriber 1 juta subscriber, 1 juta doa, dan 1 juta dukungan sosial, karena kami masih dalam keadaan kurang sehat dan sangat membutuhkan untuk bisa mendapatkan percaya diri yang prima agar kami bisa menjelaskan hasil penelitian ini kepada dunia internasional untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.